Salam dalam damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku Shalom, apa kabarnya? Senang sekali rasanya hari ini saya Pendeta Ranu Wijayanto boleh menyapa saudara dalam program Renungan Pagi pada hari ini edisi hari Senin tanggal 17 April 2023. Firman Tuhan bagi kita hari ini sesuai dengan Nats Almanak Gereja Kalimantan Evangelis dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-40. Saya akan bacakan bagi kita, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, "Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan." Demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, "Janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku. Apabila aku berkata lagi sekali ini saja, biarkanlah satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun." Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita pasti pernah membaca dan mendengar sejarah tentang penjajahan di dunia, termasuk di Indonesia yang dijajah oleh bangsa lain. Bangsa yang terjajah biasanya akan menjadi tertindas. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa sesuai dengan apa yang diharapkan, melainkan mereka harus berbuat segala sesuatu sesuai dengan perintah bangsa yang menjajahnya. Menjadi tertindas berarti tidak memiliki kebebasan dalam melakukan sesuatu. Ada kekangan-kekangan yang membatasi ruang gerak tertentu. Setiap bangsa yang tertindas pada umumnya pasti memiliki kerinduan untuk bebas dari penjajahan dan merdeka agar mereka bisa menentukan masa depannya sendiri. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita pada hari ini memperlihatkan bagaimana rancangan Allah untuk membebaskan umatnya dari gangguan dan belenggu bangsa Midian. Allah membebaskan bangsa Israel melalui seorang hakim yang bernama Gideon. Gideon artinya seorang pejuang yang perkasa. Allah menunjukkan tanda yang ajaib itu melalui gunting bulu domba yang basah dengan air embun, sementara tanahnya tetap kering. Serta yang kedua kalinya Allah membuktikan bulu domba menjadi kering, sementara tanah menjadi basah. Allah memberi tanda tersebut untuk meyakinkan kepada Gideon pada saat itu yang mengalami keraguan. Apakah benar Allah ini sesungguhnya ingin menolong mereka? Tapi saudaraku, sesungguhnya hal yang Gideon lihat membuat ia semakin percaya bahwa Allah sendiri akan ikut campur dan membebaskan umatnya melalui perantaraan Gideon. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita renungkan saat ini bahwa bagaimana Allah sesungguhnya ingin membebaskan umatnya dengan berbagai cara. Catatan panjang di dalam Alkitab menyaksikan bagaimana cara yang Allah lakukan, baik melalui para nabi, melalui para raja, melalui para hakim, melalui bangsa asing, bahkan melalui dirinya sendiri, melalui Yesus Kristus yang menjadi manusia. Sebagai contoh, pembebasan terhadap bangsa Israel ini selalu terjadi berulang-ulang. Seperti contoh, bagaimana pembebasan dari belenggu mereka di Mesir, bagaimana pembebasan dari pembuangan di Babilonia, bagaimana pembebasan di Asyur dan lain sebagainya. Ada begitu banyak cara Allah untuk membebaskan bangsa pilihannya.
Hal ini menunjukkan bagaimana pemeliharaan dan kasih setia Allah terhadap umatnya yang sungguh luar biasa. Allah tidak menginginkan umatnya jatuh ke dalam belenggu atau penjajahan yang mendatangkan penderitaan. Tapi dengan catatan, sebelum Allah bertindak, bangsa Israel harus terlebih dahulu menyesali dosa mereka. Demikian juga kita pada saat ini. Allah tidak hanya melepaskan bangsa Israel dari penjajahan atau pembuangan atas bangsa-bangsa. Namun Allah sendiri juga melakukan pembebasan bagi manusia dari hukuman maut akibat dosa. Dosa yang menguasai membuat kita tidak bebas melakukan hal-hal baik. Bahkan dosa itu sendiri membuat kita semakin jauh dari Allah. Dosa selalu hadir dan menghantui kita dalam setiap kegiatan kita sehari-hari. Dosa tentu sudah pasti mendatangkan ketidakdamaian, mendatangkan ketakutan, bahkan mendatangkan penderitaan dalam kehidupan manusia. Dan inilah puncak pembebasan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kuasa dosa, karena Dia Sang Pembebas kita. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini dalam masa-masa raya Paskah, dalam minggu-minggu Paskah, mari saya mengajak kita untuk merenungkan bahwa penjajahan itu sesungguhnya nampak dari hal-hal yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita baca, tidak pernah kita dengar, tapi justru itu selalu hadir dan membayang-bayangi kita dalam wujud yang berbeda di setiap saat dan setiap waktu kita. Dosa ini membuat hubungan kita menjadi rusak. Tapi mari saat ini dalam kepercayaan, dalam iman kita perkuat diri kita perkokoh iman kita perkuat kepercayaan kita kepada Sang Pembebas itu, agar kita semua tidak binasa. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Ajarkan kami Tuhan untuk dimampukan dalam melewati setiap pergumulan kehidupan ini. Ketika kami hidup dalam belenggu dosa, sama saja kami masih hidup dalam penjajahan. Tapi karena sesungguhnya pengampunan yang Allah sediakan, pertobatan yang ingin kami lakukan, maka Allah membuka jalan dan Allah memberikan anugerah pengampunan itu bagi setiap kami melalui Yesus Kristus. Ajarkan kami untuk taat, kuatkan iman dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan, agar kami tidak hidup dalam belenggu dosa lagi, agar kami boleh pada saatnya menikmati anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa itu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Sang Pembebas itu. Tuntun kami dalam melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Sertai kami, lingkupi kami dengan kuasa daripada Roh Kudus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami serahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan. Kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.